Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Rita Bitor. Saya guru di SMK Negeri 2 Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Saya salah satu calon guru penggerak Angkatan 11. Pada video kali ini, saya membahas tentang kesimpulan dan refleksi modul 1.1 pada pendidikan guru penggerak. Apa saja yang dibahas pada modul 1.1? Mari kita jabarkan pada video kali ini. Pada modul 1.1 yang akan dibahas adalah refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, nama aslinya adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat, lahir pada tanggal 2 Mei 1989. Beliau wafat pada tanggal 26 April 1959. Pada tanggal 3 Juli 1922, Raden Mas Suwardi Suryaningrat mendirikan Sekolah Perguruan Nasional Taman Siswa di Yogyakarta. Sekolah inilah yang melatar belakangi berdirinya sekolah di Indonesia. Sebelum beliau mendirikan sekolah, sudah ada sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintahan Belanda, namun khusus untuk kaum bangsawan ataupun yang akan bekerja di pemerintahan Belanda. Sekolah yang didirikan oleh Raden Mas Suwardi Suryaningrat ini adalah sekolah khusus untuk masyarakat kaum ke bawah di Indonesia. Sehingga beliau merubah namanya menjadi Ki Hajar Dewantara untuk menghilangkan titel kebangsawanannya, yaitu Raden Mas tersebut. Sehingga namanya adalah Ki Hajar Dewantara. Pada tahun 1959, atas jasa-jasanya dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia, dia dianugerahi gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional oleh Presiden Soekarno. Dan beliau memiliki banyak pemikiran atau filosofi tentang pendidikan nasional. Sehingga tanggal lahir beliau 2 Mei dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Yang menjadi kesimpulan dari modul 1.1 ini adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang filosofis pendidikan nasional. Selama mempelajari modul 1 ini dalam berbagai kegiatan, antara lain forum diskusi, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, bahkan lokakarya orientasi, kami dapat menyimpulkan beberapa pemikiran dari Ki Hajar Dewantara tentang filosofis pendidikan. Yang pertama, kata menuntun. Sebelum mempelajari modul, kita mengetahui bahwa pendidikan itu adalah sebatas mengajar dan mendidik. Ternyata dari filosofis Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun semua kodrat yang ada pada anak, sehingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi kata menuntun itu maksudnya adalah mengarahkan atau membimbing anak didik dengan lembut dan penuh perhatian. Jadi itulah filosofi yang pertama dari Ki Hajar Dewantara. Jadi kita itu adalah mendidik anak didik, mengarahkan, membimbing anak didik dengan lembut dan penuh perhatian. Kesimpulan berikutnya tentang filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan adalah memfasilitasi peserta didik untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu maksudnya adalah kondisi alam murid berada, baik keadaan geografis maupun lingkungan, keadaan alam tempat murid berada. Sedangkan kodrat zaman adalah mengetahui zaman saat ini yang dialami langsung oleh murid. Jadi sebelum mempelajari modul ini, kita biasa memaksakan murid untuk mengikuti zaman kita. Tapi setelah mempelajari modul ini, kita harus mengikuti zaman dari anak didik kita, kodrat alamnya, lingkungan anak didik kita, kemudian zamannya anak didik kita saat ini.
Jadi kita tidak boleh memaksakan anak didik kita harus ikut seperti zaman kita dulu, tapi justru kita yang harus mengikuti zaman mereka saat ini. Itu mungkin tentang filosofis Ki Hajar Dewantara, tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berikutnya biasa dikenal dengan asas trikon. Para pendidik dalam menuntun peserta didik harus menggunakan asas trikon, yaitu asas kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu artinya berkesinambungan, mewariskan peradaban masyarakat Indonesia. Konvergen artinya mengambil dari berbagai sumber atau kebudayaan lain. Dan konsentris artinya tetap berdasarkan karakter budaya masyarakat Indonesia sendiri. Jadi sebagai pendidik kita harus menggunakan asas trikon ini, kontinu, konvergen, konsentris. Tetap berkesinambungan, mewariskan peradaban, konvergen, tetap terbuka mengambil kebudayaan dari daerah lain atau negara lain yang bersifat positif, terutama tentang perkembangan teknologi. Kemudian konsentris artinya tetap berdasarkan karakter budaya atau adat istiadat budi pekerti luhur bangsa Indonesia. Kemudian yang berikutnya yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantara yang membawa konsep bahwa guru menghamba pada murid. Konsep menghamba pada murid merupakan sebuah gagasan yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara. Konsep ini menuai pro dan kontra karena mengandung bahasa menghamba ini. Menghamba pada murid dimaknai sebagai rasa penghargaan guru terhadap murid sebagai manusia yang memiliki kodrat bawaan dari Sang Pencipta dan juga dari zaman yang dinamis. Jadi ini kata yang dipilih oleh Ki Hajar Dewantara untuk memberikan penghargaan kepada murid sebagai kodrat bawaan dari Sang Pencipta. Menghamba. Jadi guru sampai menghamba pada murid, namun dalam artian yang menghargai kodrat bawaan dari Sang Pencipta yang dimiliki oleh murid tersebut. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang tidak kalah pentingnya lagi mengenai 3 semboyan. Trilogi pendidikan atau yang dikenal sebagai 3 semboyan Ki Hajar Dewantara ini memiliki makna mendalam bagi para pengajar atau para guru. 3 poin semboyan Ki Hajar Dewantara yang ditulis dalam bahasa Jawa tersebut berbunyi Pingarsa Sungtolada, Pinmadya Manungkasa, Tutwuri Handayani. Yang artinya, Pingarsa Sungtolada itu mengandung arti di depan memberi contoh. Jadi guru posisi di depan dia harus memberi contoh. Kemudian Pinmadya Manungkasa artinya di tengah guru memberikan motivasi. Kemudian Tutwuri Handayani artinya di belakang guru memberikan dorongan semangat kepada anak didiknya. Ini luar biasa sekali semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, akhirnya menjadi tema besar kebijakan pendidikan Indonesia saat ini, yaitu Merdeka Belajar. Semangat Merdeka Belajar yang sedang dicanangkan ini juga memperkuat tujuan pendidikan nasional dan memunculkan sebuah pedoman, sebuah penunjuk arah yang konsisten dalam pendidikan di Indonesia. Pedoman tersebut adalah profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila ini dilatar belakangi oleh filosofi pendidikan nasional pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada 6 yang menjadi profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Maksudnya ini menghargai keberagaman budaya dari masyarakat Indonesia yang beraneka ragam.
Yang kedua, bergotong royong. Maksudnya ini pelajar atau murid harus bisa berkolaborasi bersama temannya, harus bisa bekerja sama bersama temannya. Yang keempat adalah kreatif. Jadi murid atau anak didik harus memiliki inovasi untuk menghasilkan karya-karyanya sendiri. Kemudian bernalar kritis. Pelajar harus mampu mengevaluasi informasi yang masuk atau yang dia terima. Kemudian mandiri, pelajar harus bisa memperbaiki dirinya sendiri dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Jadi itu adalah 6 profil pelajar Pancasila yang merupakan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara yang dibentuk dalam kebijakan pendidikan Indonesia saat ini, yaitu Merdeka Belajar. Kesimpulan yang terakhir mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang filosofis pendidikan nasional, yaitu tentang konsep kepemimpinan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara yang mencakup aspek yang saling menguatkan dan memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. Ini ilmu yang kami dapat ketika melaksanakan lokakarya orientasi yang dibimbing oleh para pengajar praktik. Jadi konsep kepemimpinan dari Ki Hajar Dewantara itu tertuang dalam Perdirjen GTK nomor 6565 bahwa pendidik harus bisa mengembangkan diri dan juga orang lain. Jadi guru atau pendidik harus bisa mengembangkan diri dan juga mengembangkan orang lain atau teman sejawatnya. Jadi jangankan untuk mengembangkan diri sendiri, pendidik juga ternyata harus mengembangkan orang lain juga. Selanjutnya, pendidik atau guru harus memimpin pembelajaran. Jadi kompetensi seorang guru itu harus bisa membangun lingkungan belajar yang berpusat pada murid. Kemudian seorang guru juga harus memimpin pengembangan sekolah. Jadi guru bukan hanya sekedar mengajar, setelah mengajar pulang, tapi banyak sekali tugas guru sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal GTK nomor 6565. Jadi guru harus bisa mengembangkan diri dan juga mengembangkan orang lain atau teman sejawatnya. Kemudian guru juga harus bisa memimpin pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian guru juga harus bisa memimpin pengembangan sekolah untuk mengoptimalkan proses belajar murid. Kemudian yang terakhir adalah guru harus menjadi pemimpin manajemen sekolah. Kompetensi untuk memimpin upaya mewujudkan visi sekolah menjadi budaya belajar yang berpihak pada murid. Jadi banyak sekali tugas-tugas yang harus dilakukan oleh guru. Saya ulangi lagi, guru harus bisa mengembangkan diri dan mengembangkan orang lain atau temannya. Kemudian guru harus bisa memimpin pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian guru harus bisa memimpin pengembangan sekolah, memikirkan bagaimana sekolah bisa berkembang untuk menjadi tempat proses belajar murid yang baik. Kemudian guru juga harus bisa memimpin manajemen sekolah, mewujudkan visi sekolah menjadi budaya belajar yang berpihak pada murid. Oke, demikianlah penjabaran dari video kali ini mengenai kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.